Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki kebaktian minggu kita pada saat ini 16 Agustus 2020. Kita mengambil saat teduh kita bersama-sama. Kita memasuki kebaktian kita pada saat ini dengan satu pengakuan seperti demikian. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita mengangkat pujian pembukaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa, dan kita juga akan bersama-sama menerima berita anugerah pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati kita melalui saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, sesat seperti domba yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang.
Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian berita anugerah pengampunan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Kita merespon pengakuan dosa dan berita anugerah pengampunan yang dari Tuhan dengan kita mengangkat nyanyian respon kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita mempersiapkan bahan Alkitab kita, saudara, yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, kami datang ya Tuhan ke hadirat-Mu pada pagi hari yang Tuhan kuduskan bagi kami saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pimpinan dan bimbingan-Mu dalam langkah-langkah kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami tetap memohon kiranya Tuhan
senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan telah berkenan untuk menghimpunkan kami dalam kebaktian minggu ini. Sekalipun ya Tuhan, kami menyelenggarakannya di rumah masing-masing. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur ya Bapa, apapun kondisi yang ada, karena kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Bapa dalam sorga, dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk menguduskan kami. Bahkan Tuhan yang berkenan untuk memampukan kami, agar kami dapat mendengar, agar kami dapat menerima. Bahkan juga ya Tuhan, tolong dan topang kami, supaya ketika firman Tuhan taburkan, kami dapat memahaminya dengan baik. Bahkan Tuhan juga berkenan untuk menopang kami, supaya kami diberikan kekuatan untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Baik seluruh jemaat Tuhan, demikian juga hamba-Mu ya Aba-Aba. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita akan membacanya dari Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap pembacaan kita, Perempuan Kanaan yang Percaya. Saya bacakan demikian bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-21 di sana disebutkan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara, kata menyingkir tentu memberikan penekanan arti bahwa ada situasi yang tidak normal terhadap kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus.
Kondisi apa yang tidak normal? Tentu yang saya maksudkan di sini adalah saya membayangkan bahwa situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dicatat oleh penulis Injil Matius menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka ini menunjuk pada satu situasi di mana Tuhan Yesus menghadapi banyak penolakan. Dan saudara, kita bisa melihatnya dari perikop-perikop sebelumnya. Bagaimana memang dicatat oleh penulis Injil Matius bahwa Yesus mengalami penolakan di Nazaret. Itu terdapat di dalam pasal 13 ayatnya yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-58. Bagaimana Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Bahkan sampai-sampai ia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara, bahkan juga situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah situasi di mana Tuhan Yesus juga sedang diperhadapkan dengan banyak orang-orang yang menolak dia. Ketika ia melakukan penyembuhan orang sakit di Genesaret, lalu bagaimana kemudian juga Tuhan Yesus menjelaskan tentang situasi kontradiktif antara perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi inilah saudara yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada dalam penyingkiran di daerah Tirus dan Sidon. Dan pada saat itu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru kepadanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan menderita." Ini adalah merupakan satu peristiwa saudara yang menggambarkan betapa perempuan Kanaan itu mengharapkan pertolongan datang dari Tuhan Yesus. Karena perempuan Kanaan itu mendengar tentang banyak mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun saudara, jikalau kita sekilas membaca ucapan Yesus kepada perempuan Kanaan itu, apalagi jika itu dikaitkan dengan budaya ketimuran, saudara, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus terkesan menjadi sangat kasar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus terkesan menjadi sangat tidak sopan. Bahkan Tuhan Yesus, saudara, mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, tapi ternyata perempuan Kanaan itu tidak memperlihatkan sikap ketersinggungan. Justru yang terjadi pada perempuan itu malah menanggapinya dengan kepercayaannya, dengan imannya kepada kuasa Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus melihat iman, Yesus melihat kepercayaan yang begitu kuat yang dimiliki oleh perempuan Kanaan itu. Iman perempuan Kanaan itu adalah iman yang sanggup menembus batas-batas kemanusiaan. Iman perempuan Kanaan itu adalah kepercayaan dan iman yang mampu menembus batas-batas adat, batas-batas
kebiasaan, batas-batas bangsa, saudara. Bahkan iman seperti inilah adalah iman yang melebihi apa yang dimiliki oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang sejati adalah syarat menjadi umat Tuhan yang sejati. Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi orang-orang yang tulus dan mencari Tuhan. Tidak peduli dia dari bangsa manapun. Saya ingin memberikan garis bawah, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menutup jalan, Tuhan tidak pernah menutup pintunya bagi orang-orang yang tulus dan punya kesungguhan serta punya kerendahan hati untuk mencari Tuhan, mencari pertolongan yang dari Tuhan. Tidak peduli dia berasal dari bangsa manapun, tidak peduli dia dari golongan apapun, saudara. Maka ketika perempuan Kanaan itu datang memohon kepada Tuhan agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya, maka Tuhan tidak membuang dia. Tetapi Tuhan kemudian, saudara, memberikan kesembuhan kepada anak dari perempuan Kanaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapat dari bagian yang pertama lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini? Tuhan adalah Tuhan yang terbuka. Tuhan adalah Tuhan yang membuka jalan. Tuhan adalah Tuhan Yesus yang membuka pintu bagi setiap orang, siapapun, saudara, yang mau datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapapun yang datang dengan kerendahan hati tidak akan ditolak oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua, saudara, yang bisa kita renungkan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, selain dimensi iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan yang mau datang kepada Tuhan Yesus dalam kerendahannya, kita juga, saudara, dapat melihat hal yang kedua dari bagian firman Tuhan pada saat ini. Selain itu, dimensi perintah baru dari Kristus ini adalah dimensi perintah baru yang tidak lagi terbatas pada wilayah umat Israel saja. Saudara, ini yang ditekankan yang kedua dari pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ada dimensi universal, ada dimensi inklusif yang Tuhan berikan tentang keselamatan itu kepada semua bangsa, tidak saja kepada umat Israel. Berulang-ulang dalam ajarannya, Tuhan Yesus telah memberi contoh bagaimana orang Samaria yang dianggap najis justru memiliki kasih dan kemurahan hati. Bisa kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37, dan bahkan juga dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana wanita Kanaan yang memiliki iman yang sangat mengejutkan pada umat Israel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini adalah satu peristiwa yang hendak memberikan ketegasan kepada kita bahwa keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat jalan pengorbanannya, lewat jalan penderitaannya, lewat jalan pemulihannya, saudara, adalah satu keselamatan
yang bukan lagi bersifat inklusif. Keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang menjadi sebuah keselamatan dalam lingkup yang inklusif, dalam lingkup yang universal, yang disediakan bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat yang pertama menyatakan, rasul-rasul dan saudara di Yerusalem mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pelajaran yang kedua yang bisa kita terima lewat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberitakan kepada kita, bahwa keselamatan yang disediakan di dalam Kristus Yesus adalah keselamatan yang tidak hanya keselamatan yang sempit bagi sekelompok orang, tetapi keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang terbuka bagi siapa saja, yang terbuka bagi semua bangsa, yang terbuka bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menengok bagaimana situasi kehidupan kita pada masa kini, maka kita di satu pihak telah berada pada situasi di mana kita hidup di zaman yang sudah sangat mengglobal. Ketika melalui berbagai kemajuan teknologi, kita melihat ada satu perkembangan yang luar biasa, bahwa tidak ada lagi sekat-sekat kehidupan melalui jarak-jarak, tetapi lewat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, yang begitu luar biasa, semuanya sudah menjadi sesuatu yang mengglobal dan terbuka. Saudara, namun pada sisi lain kita juga dalam situasi saat ini melihat bahwa ada kecenderungan primordialistik yang sangat kuat. Bahwa betapa sekarang ini kita melihat pada sisi yang lain, kelompok-kelompok orang sangat menonjolkan kesukuan, sangat menonjolkan etnis, sangat menonjolkan golongan, dan sangat menonjolkan fanatisme keagamaan. Nah, melalui firman Tuhan, saudara, pada malam hari ini, kita sekalian sebagai gereja, ternyata kita harus membangun sebuah mindset, kita harus membangun sebuah paradigma baru, bahwa menjadi gereja, menjadi orang percaya, menjadi orang-orang yang setelah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus itu, maka kita harus membagikan anugerah keselamatan itu bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena anugerah yang Tuhan Yesus sediakan, yaitu anugerah keselamatan bagi kita sekalian, adalah anugerah keselamatan yang juga disediakan bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita semua dipanggil untuk menyatakan keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Itulah panggilan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama berdiri. Kita mengucapkan iman kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur pada Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita sebagaimana yang dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama-sama, saudaraku, kita bersatu hati dalam kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kehadirat-Mu untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami dapat menyatakan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ya Tuhan, berkatilah kiranya apa yang sudah kami bawa kepadamu ini, dengan Tuhan memberkatinya, supaya persembahan yang terkumpul ini Tuhan pada saatnya dapat digunakan dalam rangka mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap orang yang sudah menyatakan syukur kepadamu dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur ya Allah dalam syafaat ini, atas ibadah persekutuan yang Tuhan wujudkan kepada kami pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah Tuhan taburkan. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang sudah kami terima lewat firman Tuhan itu boleh menjadi suluh dan terang dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami terus-menerus dapat menata kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh gerak penata layanan persekutuan jemaat Tuhan di Gereja Kristen Pasundan, Yeruel Cibubur. Ya Tuhan, berkati kiranya ya Bapa seluruh penata layanan yang kami lakukan, agar melalui kekuatan dan topangan yang dari Tuhan, semuanya dapat kami wujud nyatakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, dalam syafaat ini kami juga berdoa. Kami teringat kan saudara-saudara kami Tuhan yang tengah dalam pergumulan oleh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing.
Biarlah ya Tuhan Engkau yang datang melawat, Tuhan yang datang memberikan jamahan kekuatan, bahkan juga ya Tuhan kesembuhan bagi mereka. Itulah ya Tuhan sungguh yang menjadi harapan dan permohonan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Biarlah ya Bapa, Engkau yang berkenan untuk memberikan kepada kami jalan keluar dari setiap pergumulan yang ada, hanya dengan pertolongan yang dari Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan kepadamu kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan gereja Kristen Pasundan ya Tuhan, yang Kau tempatkan di Jawa bagian Barat. Berkati ya Tuhan kiranya seluruh gerak penata layanan kami selaku gereja Tuhan untuk mewujudkan tugas panggilan kami, menyatakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang berat pada saat ini, ketika pandemi COVID-19 masih terjadi Tuhan, kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan, bahkan segenap masyarakat bangsa ini, Tuhan yang berkati kami. Ya Tuhan, sungguh kami berdoa kepadamu, kami berharap kepada Tuhan, kiranya kuasa Tuhan yang menolong kami, sehingga pada akhirnya ya Bapa, pandemi ini boleh segera terselesaikan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk persekutuan kami. Jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami, biarlah ya Tuhan pertolongan dan kemurahan yang dari Bapa boleh Tuhan nyatakan bagi kami sekalian, menyertai kehidupan kami ya Bapa di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Inilah ya Tuhan seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami, dan Tuhan yang mengajar kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan nyanyian penutup. Dan kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu supaya
kita senantiasa menunaikan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita juga dipanggil untuk membagikan keselamatan yang dari Kristus kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah berada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.